Pernah nggak sih Bapak Ibu semua mendengar kabar bahwa tahun 2030 ini nanti mobil bensin itu nggak bakal dijual lagi? Nah, mungkin ini kedengarannya kayak film science fiction ya. Nah, tapi nih faktanya dunia sedang melakukan rekalibrasi besar-besaran terhadap cara kita berkendara. Nah, banyak negara besar yang saat ini tuh udah mulai ketok palu ya Bapak Ibu untuk mengakhiri era mobil bensin murni. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua udah siap atau justru bakal kejebak sama teknologi masa lalu saat aturan itu tiba? Saya ngerti banget kekhawatiran Bapak Ibu semua itu rasanya kok baru kemarin ya kita ngerasa nyaman sama mobil bensin yang kita pakai sekarang yang terparkir di garasi. Kenapa sih mesti buru-buru pindah ke listrik? Apa infrastrukturnya udah siap? Nah, sekarang kekhawatirannya ini sangat wajar Bapak Ibu. Karena transisi ini memang terasanya tuh cepet banget. Nah, tapi di video kali ini saya mau menjelaskan Bapak Ibu semua langkah-langkah apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia dan di Indonesia agar nanti Bapak Ibu tuh nggak salah ambil langkah buat kedepannya di masa-masa transisi ini. Bapak Ibu, ada 5 alasan kenapa nanti di 2030 ini bisa jadi titik balik di dunia otomotif. Nah, alasan yang pertama itu mandat global yang mengikat ya Bapak Ibu. Di Inggris, ini udah ada hukum yang mewajibkan 80% penjualan mobil baru itu harus zero emission pada tahun 2030. Nah, Eropa pun nargetin pengurangan emisi hingga 100% pada tahun 2035. Alasan yang kedua, yaitu strategi nasional Indonesia sendiri. Nah, kita ini Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya follower ya, tapi kita ini key player, dan di mana Indonesia tuh memegang cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan bahan utama dari baterai. Nah, pemerintah kita menggunakan kebijakan hilirisasi ini untuk memaksa industri otomotif agar supaya beralih dari bensin ke listrik supaya ekonomi kita ini jadi tumbuh lebih mandiri. Nah, alasan ketiga itu pembatasan zona emisi di Jakarta. Saat ini Jakarta sudah mulai memperluas low emission zone atau LEZ. Nah, nanti rencananya ke depannya itu di kawasan Sudirman Tamrin udah akan diperketat aksesnya hanya untuk kendaraan rendah emisi. Lalu alasan keempat, insentif yang ada ini nggak selamanya Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu masih bisa menikmati pembebasan pajak untuk impor mobil listrik. Nah, tapi nih insentif ini diprediksi bakal berakhir ya di 2026 inilah ya. Setelah itu mobil itu akan diproduksi lokal dengan komponen TKDN dalam negeri yang minimal 60% dan nanti bisa mengalami kenaikan harga sekitar 70%. Lalu alasan kelima, penyedia infrastruktur oleh PLN, Bapak Ibu nggak perlu takut lagi ya soal daya. Nah, PLN ini secara agresif targetin 31.000 SPKLU pada tahun 2030. Dan ribuan unit sudah siap digunakan di sepanjang jalur mudik yang utama ya Bapak Ibu. Jadi, transisi ini bukan lagi soal mungkin, tapi soal kapan. Nah, kita memilih kendaraan listrik sekarang berarti Bapak Ibu itu sedang mengamankan investasi masa depan sebelum harga mobilnya itu melambung karena berakhirnya insentif pajak. Nah, ini khusus buat Bapak Ibu yang memesan melalui Yoga di BYD Harmony Ciputat. Saya akan berikan free kaca film dan keuntungan luar biasa berupa free charging seumur hidup di seluruh jaringan dealer BYD Harmony. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi ya buat mikirin biaya bahan bakar selama memiliki mobil ini. Lalu nanti nih kalau ada netizen yang mau komen di kolom komentar, buktinya apa Mas Yoga? Kok asal ngomong aja 2030 bakal mobil bensin tuh nggak bakal ada lagi gitu. Ya, linknya saya taruh bawah ya. Jadi saya berbicara tuh dengan data Bapak Ibu, jadi kita semua bisa objektif untuk dalam masa transisi perpindahan dari mobil bensin ke mobil listrik ini ya Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai ketinggalan kereta masa depan ya Bapak Ibu. Segera hubungi Yoga untuk info lebih lanjut, simulasi kredit, atau janjian test drive sekarang juga. Nah, hubungi Yoga dari BYD Ciputat di 0821 8888 7694. Beli BYD di sini aja. Proses cepat, delivery kilat, belinya cuma sama Yoga dari BYD Ciputat.
Sampai jumpa di dealer.